semuanya, perkenalkan nama saya Lutfi Nurlistianti, saya dari kelas 10 RPLA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah program yang saya buat dengan bahasa C++, yaitu aplikasi pemesanan minuman, dan diberi nama toko oleh saya, Rumah Haus. Program ini saya buat untuk mempermudah proses pemesanan minuman, mulai dari menampilkan menu, menghitung jumlah pesanan, hingga menghasilkan struk pembayaran secara otomatis. Di dunia modern, sistem pemesanan yang manual sering menyebabkan antrian lama, salah hitung, dan proses pembayaran yang kurang efisien. Oleh karena itu, saya membuat program sederhana yang dapat membantu toko minuman Rumah Haus dalam menangani pesanan secara cepat dan akurat. Tujuan dari program ini, yang pertama, mempermudah pelanggan memilih menu, yang kedua, menghitung total harga secara otomatis, yang ketiga, menerapkan diskon sesuai ketentuan toko, dan yang keempat, menghasilkan struk pembelian tanpa kesalahan. Aplikasi Rumah Haus memiliki beberapa fitur utama, yaitu yang pertama, menampilkan daftar menu. Program menampilkan 10 menu minuman lengkap dengan harga. Lalu yang kedua, input pesanan pelanggan. Pelanggan bisa memilih beberapa menu sekaligus dan menentukan jumlahnya. Yang ketiga, perhitungan total otomatis. Program menjumlahkan semua pesanan berdasarkan harga dan kuantitas. Yang keempat, fitur diskon. Program menerapkan diskon otomatis. Jika total belanja lebih dari 50.000, maka akan dapat diskon 5%. Dan jika kurang, maka tidak akan diskon, dan rumus diskon yang digunakan adalah sebagai berikut. Lalu yang kelima, menampilkan struk digital. Setelah pesanan selesai, program menampilkan nama toko, yaitu Rumah Haus, ada daftar pesanan, total harga, diskon, total bayar, dan ucapan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sintaks yang sudah dibuat oleh saya. Program ini dimulai dengan menginclude beberapa library penting seperti IOStream, String, dan CSTDLIB. IOStream ini digunakan untuk input-output seperti cout dan cin. Lalu, fungsi dari string ini untuk penggunaan tipe data string atau juga memasukkan nama menu. Di sini ada CSTDLIB untuk tambahan seperti sistem CLS atau sistem pause. Sistem CLS ini fungsinya untuk membersihkan layar. Di sini ada deklarasi fungsi utama, integer main. Titik masuk program. Fungsi main ini mengembalikan integer ke sistem operasi. Selanjutnya, saya membuat sebuah array berisi 10 nama minuman. Array inilah yang menjadi daftar menu di program kasir ini. Yang pertama, ada es teh manis, kedua es jeruk, lalu ada lemon tea, kopi hitam, cappuccino, latte, coklat panas, matcha latte, Thai tea, dan juga jus mangga. Lalu saya menyediakan 3 array tambahan, yaitu array pilih menu untuk menyimpan pilihan menu yang dipesan, lalu ada array jumlah untuk menyimpan jumlah pesanan, lalu ada array harga per item untuk menyimpan harga per item pada saat pemesanan. Saya juga membuat variabel index sebagai penanda berapa banyak item yang sudah dipesan. Lalu di sini ada integer total untuk menampung akumulasi biaya. Ada char ulang untuk menyimpan input Y atau M dari pengguna untuk melanjutkan pemesanan. Yang terakhir ada integer harga, variabel temporer yang diisi oleh switchcase sesuai menu terpilih. Program kemudian menampilkan judul kasir dan masuk ke bagian utama, yaitu proses pemesanan. Pada bagian ini, program menampilkan seluruh menu dengan nomor 0 sampai 9. Pengguna diminta untuk
memasukkan nomor menu, lalu program akan menentukan harga minuman tersebut menggunakan struktur Sweetcast. Setiap pilihan akan langsung menampilkan nama minuman dan harga yang sesuai. Sweet memilih harga berdasarkan pilihan indeks. Di sini ada case 0, yaitu sesuai array, di mana array pasti akan dimulai dari 0. Lalu ada harganya sesuai menu yang telah saya simpan tadi. Di sini ada break di akhir tiap case. Saya berikan break untuk mencegah lanjutan eksekusi ke case berikutnya. Di sini semuanya hampir sama dari 0 sampai 9. Nah, di sini ada default. Jika user memasukkan angka selain 0 sampai 9, maka komputer akan memunculkan pilihan tidak valid. Setelah itu, pengguna memasukkan jumlah yang ingin dibeli. Program menghitung subtotal, yaitu harga dikalikan dengan jumlah, dan menambahkannya ke total belanja. Lalu, komputer akan menampilkan subtotal ditambahkan total sementara, yaitu pesanan yang telah dipesan oleh user akan muncul di sini harganya, namun hanya sementara. Lalu di sini ada indeks plus memajukan pointer ke posisi berikutnya agar data berikutnya disimpan di indeks. Kemudian program menanyakan apakah pengguna ingin memesan lagi. Jika jawabannya iya, proses akan mengulang dari awal menu. Namun jika jawabannya tidak, maka proses akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Setelah proses pemesanan selesai, program menghitung total belanja diskon dan juga PPN. Setelah selesai memesan, program masuk ke perhitungan selanjutnya, yaitu diskon. Pada program ini, aturan diskon adalah jika total belanja lebih dari atau mencukupi 50.000, maka mendapatkan diskon 5%. Selanjutnya, tentukan besar diskon. If total lebih dari sama dengan 50.000, akan mendapatkan diskon 5 atau 5%. Lalu else diskon sama dengan 0. Artinya, jika total belanja kurang dari 50.000, maka tidak akan dapat diskon, atau bisa disebut juga diskonnya di sini adalah default. Di sini ada hitung potongan diskon. Ini adalah rumus diskon yang digunakan. Integer potongan sama dengan total dikalikan dengan diskon dan dibagi 100. Setelah itu, hitung total setelah diskon. Integer setelah diskon sama dengan total dikurang potongan yang ini. Setelah diskon dihitung, maka akan lanjut ke PPN. Di sini saya memasukkan PPN 11% setelah diskon. Ini adalah rumus PPN-nya, yaitu integer PPN sama dengan setelah diskon dikalikan dengan 11 dan dibagi 100. Lalu ada total akhir sama dengan setelah diskon ditambah PPN. Selanjutnya pembayaran. Di sini bayar awalnya 0 dan kembalian awalnya 0. Lalu di sini ada out total yang harus dibayar. Komputer akan menampilkan harga yang telah dipesan oleh pembeli. Lalu di sini ada out, masukkan uang bayar. Pembeli diminta memasukkan uang yang sesuai dengan apa yang telah dipesan. Di sini ada while bayar kurang dari total akhir. Namun jika uangnya kurang atau tidak cukup, program akan meminta input ulang sampai cukup.
Lalu ada kembalian dihitung dengan rumus kembalian sama dengan bayar dikurang total akhir. Lalu program mencetak struk berisi lengkap, yaitu nomor, lalu ada nama atau jenis minuman yang telah dipesan, jumlah minuman yang dipesan, harga satuan, dan total yang sudah dikalikan dengan harga atau jumlah. For ini adalah iterasi dari 0 sampai indeks 1. Lalu ada integer subtotal sama dengan harga per item dikalikan dengan jumlah. Ini untuk ulang menghitung subtotal untuk baris struk. Di sini ada mencetak nomor urut dan nama minuman berdasarkan pilih menu yang dimasukkan user. Lalu di sini ada pengaturan jarak, fungsinya untuk menghitung jumlah spasi agar tampilan tetap rapi. Lalu ada juga loop for untuk mencetak spasi padding. Lalu di sini juga akan mencetak jumlah, harga per item, dan juga subtotal. Lalu ini adalah struk akhir yang mensajikan ringkasan hitungan agar pelanggan atau pemilik toko melihat rincian sebelum diskon, diskonnya berapa persen, atau bisa jadi tidak dapat diskon, lalu bisa melihat setelah diskon, PPN-nya, kembalian, dan juga total akhir. Setelah itu, komputer akan menampilkan ini. Lalu program ditutup dengan sistem pause dan return. Jadi, secara keseluruhan, program ini bekerja seperti kasir pada umumnya, yang dapat mencatat banyak pesanan, menghitung subtotal, diskon, PPN, total akhir, dan mencetak struk secara otomatis. Saat program dijalankan, pertama-tama akan muncul tampilan judul bertuliskan program kasir, yaitu ini adalah nama toko, Rumah House. Setelah itu, program langsung masuk ke bagian pemesanan. Program menampilkan daftar lengkap 10 menu minuman, masing-masing diberi nomor mulai dari 0 sampai 9. Pengguna diminta memasukkan nomor minuman yang ingin dipesan. Ketika nomor dipilih, program akan menampilkan nama minuman tersebut bersama harga otomatis dari menu yang dipilih. Di sini saya akan memasukkan nomor 3. Lalu, setelah memilih minuman, program menanyakan jumlah yang ingin dibeli. Kita masukkan 4. Program kemudian langsung menghitung subtotal, yaitu harga minuman dikalikan jumlah dan menambahkan nilai tersebut ke total sementara. Pada layar, total sementara terus diperbarui setiap kali pengguna menambah pesanan. Program kemudian menanyakan apakah pengguna ingin memesan lagi. Jika jawabannya iya atau Y, program akan menampilkan menu kembali dan proses pemesanan dapat dilakukan berkali-kali. Namun jika jawabannya tidak atau M, berulah program masuk ke proses perhitungan akhir. Saya di sini akan mencoba menjawab Y terlebih dahulu, lalu yang kedua akan memasukkan M. Pilih menu minuman, yaitu 5, jumlahnya 4. Setelah selesai memesan, program menghitung diskon sesuai aturan. Jika total belanja mencapai Rp50.000 atau lebih, pelanggan mendapatkan diskon 5%. Jika kurang dari itu, diskon adalah 0%. Besar potongan diskon ditampilkan di struk nanti. Setelah diskon diterapkan, program menghitung PPN sebesar 11% dari total setelah diskon. Total akhir adalah penjumlahan antara total setelah diskon dan PPN. Kemudian, program meminta pengguna memasukkan uang pembayaran. Jika uang yang diberikan kurang dari total yang harus dibayar, program akan menolak input tersebut
dan meminta pengguna memasukkan uang sampai uangnya mencukupi. Setelah cukup, program akan menghitung kembalian secara otomatis. Di sini saya akan memasukkan uang 50.000. Di sini muncul uang tidak cukup, masukkan uang lagi. Kita masukkan uang 150.000. Nah, di sini di dalam struk terdapat nomor urut setiap minuman yang dipesan, lalu ada nama minuman, jumlah minuman yang dipesan, harga satuan minuman, dan total harga masing-masing item. Selanjutnya di sini ada total sebelum diskon, awalnya 88.000 karena pesanan melebihi dari 50.000 maka mendapatkan diskon 5%, yaitu 4.400. Setelah diskon maka mendapat harga 83.600. Lalu ditambahkan dengan PPN 11%, yaitu Rp9.196. Lalu ada total akhir, yaitu 92.796. Karena uangnya yang tadi dimasukkan 150.000, maka ada kembalian, yaitu kembaliannya 57.204. Dan terakhir, program ini diakhiri dengan ucapan terima kasih dan berhenti setelah pengguna menekan tombol apapun. Demikian presentasi saya tentang aplikasi pemesanan minuman Rumah Haus. Saya berharap program ini dapat menjadi solusi sederhana yang membantu proses pemesanan di toko minuman dan dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi aplikasi profesional. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.